Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Guru Muda. Kali ini kita masuk di bab pertama yang membahas tentang kontrol diri, yang mana terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan hadis-hadis yang berkaitan tentang pentingnya mengontrol diri atau mengendalikan diri, atau dalam bahasa Arabnya mujahadah an-nafs. Kajian Quran Surah Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaykumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Kita akan membahas tajwidnya. Kalimat malakum min walayatihim, terdapat hukum bacaan idgham bi gunnah, yakni sebabnya nun sukun bertemu waw. Yang kedua, min syai', hukum bacaan terdapat pada kalimat tersebut adalah ikhfa, sebab nun sukun bertemu dengan shin. Yang ketiga, qaumin bainakum, hukum bacaan yang terdapat pada bacaan tersebut iqlab, sebab tanwin pada kalimat mim bertemu dengan ba. Keempat, wa bainahum mitsaq, idgham mutamatsilain, sebab mim sukun bertemu dengan mim, atau istilah lainnya idgham mimi. Kalimat yang kelima, basir, hukum bacaan terdapat pada kalimat tersebut adalah mad arid lis sukun. Kenapa? Sebabnya karena mad berada di akhir ayat. Next. Asbabun nuzul Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin saat itu. Bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik? Yang kedua, ayat ini diturunkan sebagai jawaban bahwa antara mukmin dan kafir tidak bisa saling memberikan atau mewarisi harta. Arti atau terjemahan dari Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada kaum muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi.
Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, menjelaskan hubungan yang harus dijalin antara sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Yang kedua, jalinan kasih dan sayang senantiasa saling melindungi harus selalu dibina antar kaum muslim. Yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong dan memperkuat terutama saat-saat menghadapi musibah atau kesulitan. Yang keempat, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat perjuangan saling menolong dan melindungi baik melalui harta maupun jiwa. Yang kelima, pada setiap kurun atau masa akan selalu ada sekelompok umat yang mementingkan diri sendiri, tidak mau berbagi dan peduli, apalagi berkorban dengan harta dan jiwa mereka. Yang keenam, keberhasilan dan kesuksesan dipengaruhi komitmen yang tinggi, ikhtiar yang sungguh-sungguh, kontrol diri yang terus terjaga, dan kebersamaan dalam merasakan suka dan duka. Dan terakhir, perlunya umat melakukan hijrah di saat menghadapi situasi dan kondisi yang serba tidak menentu. Sikap dan perilaku yang mencerminkan Quran Surah Al-Anfal ayat 72. Yang pertama, untuk meraih kesuksesan dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen umat, baik pikiran, tenaga, harta, bahkan jiwa dan raga. Yang kedua, tradisi diaspora menjelajahi kawasan dunia, ekspedisi dan eksplorasi harus ditumbuh kembangkan di kalangan umat Islam mengikuti tradisi umat Islam terdahulu. Ketiga, kontrol diri, menata keluarga dan umat yang rasa sungguh-sungguh menjadi kunci keberhasilan dan kesuksesan umat Islam baik untuk masa kini dan esok. Keempat, bahu-membahu dan saling melindungi, menolong dan membantu antara sesama umat Islam sangat diperlukan dalam ikhtiar menggapai dan menuju kemuliaan Islam dan martabat umat Islam. Terakhir, setiap kehidupan pasti dilingkupi keburukan, halangan, dan rintangan yang terkadang sangat menyulitkan dan menyesakkan dada. Kajian hadis tentang kontrol diri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa asy-syadidu bis-sur'ah innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, daripada Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang biasa menang saat bertarung ataupun bergulat, tetapi orang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya ketika sedang marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna kosakata dalam hadis tersebut. Kata laisa artinya adalah bukan. Asyadid artinya kuat, tangguh, yang memiliki artinya mengendalikan, nafsahu artinya hawa nafsunya, as-sur'ah artinya berkelahi, pandai menang, bergulat, innama hanya saja tetapi, indah saat ketika, al-ghadab marah. Makna dan kandungan hadis tersebut. Yang pertama, Islam memberi pengertian yang berbeda tentang siapa orang yang pantas diberi julukan sebagai orang yang kuat atau tangguh. Kedua, pentingnya kontrol diri atau mawas diri ketika meniti kehidupan. Ketiga, kemenangan dan keberhasilan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya, meredam hawa nafsunya saat marah, dan selalu meningkatkan kesabaran saat ditimpa musibah, masalah, dan duka nestapa. Kajian Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dan hadis tentang pentingnya mengendalikan diri. Yang pertama, jalan kebenaran, petunjuk Allah yang Allah Ta'ala berikan. Yang kedua, jalan hawa nafsu
yakni jalan yang diperkasai oleh setan dan hawa nafsu. Yang ketiga, melawan hawa nafsu adalah mengikuti jalan Allah dengan penuh perhitungan dan kesabaran. Keempat, orang yang selalu mengikuti hawa nafsu adalah orang yang menuruti keinginan nafsu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, hawa nafsu harus dapat dikendalikan agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Terakhir, Imam Ghazali membagi nafsu menjadi 4. Yang pertama, keserakahan nafsu terhadap harta. Yang kedua, nafsu amarah yang akan membutakan hati. Yang ketiga, kesenangan duniawi. Yang keempat, nafsu syahwat. Kesimpulan atau ikhtisar. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan tadi, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menjelaskan kepada umat Islam tentang pentingnya mujahadah an-nafs, atau istilahnya disebut dengan kontrol diri. Mujahadah an-nafs artinya adalah seseorang mampu mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Bentuk dari mujahadah an-nafs berdasarkan Quran surah Al-Anfal ayat 72 adalah orang yang mau berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhijrah yang dimaksud adalah berpindah dari suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik, dan itu memerlukan kesungguhan yang luar biasa dengan melawan hawa nafsu. Berikutnya, berjihad artinya berjuang di jalan Allah, bisa berupa harta, tenaga, bahkan nyawa. Terima kasih telah menyimak materi tentang kontrol diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.